teduh, diam di baitmu, menikmati anugerahmu. Di hadiratmu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku, menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku penuh. Diam di baitmu, menikmati anugerahmu. Di hadiratmu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku. Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku Tuhan dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasih jiwaku.
Segala itu menjadi pengakuan iman kami Tuhan sekali lagi di hadapan seumur hidupku di hadirat-Mu. Bahagiaku menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku di hadirat-Mu. Bahagia menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-muji Tuhan, Yesus kekasih jiwaku. Biar Engkau yang hanya menjadi hasil anugerah Tuhan seumur hidupku di hadirat-Mu. Bahagiaku kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus, Yesus. Haleluya.
berkuasa bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Biar segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Nyanyian kami, hormat kami, pujian penyembahan kami Tuhan, biar dapat menjadi satu sepanjang hidup yang harum di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Hanya bagi-Mu Tuhan yang Penyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Penyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu sebab Engkau satu-satunya yang layak disembah. Hanya Engkau satu-satunya yang layak ditinggikan dalam hidup kami. Tidak ada nama lain selain nama-Mu yang patut kami tinggikan dan kami agungkan. Sebab betapa besar Engkau Tuhan, betapa dahsyat Engkau Tuhan, betapa luar biasa Engkau Tuhan. Saat ini Tuhan, kami umat-Mu akan mau duduk dengan firman-Mu. Berkati setiap kami. Biarlah pewahyuan baru turun atas kami oleh Roh Kudus. Kuatkan kami Tuhan, teguhkan kami. Dan bila firman-Mu akan memberkati kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami. Setiap kita yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Dan sekolah minggu sudah. Padahal mau doa buat mereka sudah turun sudah. Baik. Shalom. Haleluya. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Semuanya sehat? Amin. Coba lihat samping kiri kanan, bukan senyum yang terbaik. Ya, puji Tuhan.
Saya bersyukur hari ini Tuhan boleh hadir di tengah-tengah kita. Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa. Dia ada di gereja ini, Dia ada di tengah-tengah kita. Dan hari ini saya percaya Tuhan akan menjamah kita. Tuhan akan memulihkan kita. Tuhan akan menguatkan kita. Dan Tuhan akan memberkati hidup kita. Bapak Ibu, mari buka ayat firman Tuhan. Sama-sama kita akan merenungkan satu bahagian firman Tuhan dalam Lukas pasal yang keempat ayat 1. Ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Lukas pasal yang keempat ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Saya akan baca buat kita semua. Bapak Ibu perhatikan di Alkitabnya masing-masing, ada slide di depan. Bapak Ibu bisa mengikutinya. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa. Dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaan akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di atas hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawabnya, katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang yang bertanya kepada saya. Dia bilang, "Pak, kira-kira di dalam dunia ini apa yang bisa kita pegang, bisa kita percayai, bisa kita andalkan?" Saya bilang, kita bisa mempercayai orang yang dekat dengan kita, keluarga kita. Misalnya seorang suami bisa mempercayai istrinya, bisa mempercayai suaminya. Seorang istri bisa mempercayai suaminya. Demikian juga sebaliknya, anak-anak bisa mempercayai orang tuanya. Orang tua bisa mempercayai anak. Atau di dalam sebuah kepemimpinan, Bapak Ibu Saudara, saya bilang ya, yang dipimpin bisa percaya kepada yang memimpin. Demikian, yang memimpin juga bisa mempercayai orang yang dipimpin, supaya pekerjaan dapat jalan. Dan kita juga bisa percaya kepada pemerintah. Mereka adalah utusan dari Tuhan, yang ditempatkan Tuhan untuk memimpin bangsa, memimpin kota, supaya kita di dalamnya aman, bisa tinggal, bisa berusaha, bisa bekerja dan sebagainya. Saya bilang semuanya itu bisa dipercaya.
Tapi kemudian dia bilang, Pak, tetapi realitas dan kenyataannya tidak seperti itu. Lalu dari pembicaraan itu saya menangkap begini, oh ini orang kecewa. Ini orang sedang mengalami kekecewaan karena ada yang dia percayai, ada yang dia sangat-sangat andalkan, ternyata tidak memberikan apa yang dia inginkan. Dari situ Bapak Ibu saya tangkap begini, bahwa rupanya di dunia ini segala sesuatu bisa berubah. Semua bisa berubah Bapak Ibu. Semua bisa berlalu, semua bisa hilang, semua bisa lenyap. Bahkan perkataan saya pun sebagai hamba Tuhan bisa saja satu kali waktu itu bisa tidak saya tepati. Mengapa? Karena saya manusia yang tidak lepas dari kesalahan. Yang hari ini mungkin saya berkata tetapi pada suatu waktu ketika saya terdesak, saya bisa berubah dengan janji saya. Hari ini kita mau belajar tentang keuntungan firman buat kita. Ada satu ayat yang ingin saya bagikan buat saudara. Yesaya pasal yang ke-40 ayat 8. Saya minta kita baca ayat ini sama-sama. Kita baca dari ayat 7, Yesaya 40 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. 1, 2, 3. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, apabila Tuhan mengembuskannya dengan nafasnya. Sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Ayat 8. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Boleh tepuk tangan buat Tuhan kita. Ini gak rela tepuk tangan atau apa ya? Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan. Ini rela. Yes, Bapak Ibu. Bapak Ibu, ayat ini berkata bahwa rumput akan menjadi kering. Seindahnya bunga yang ada di taman pasti akan layu. Tetapi yang bertahan untuk selama-lamanya itu hanya firman. Sehingga kita tidak bisa mengagungkan rumput yang indah itu. Sebab suatu waktu rumput yang indah itu akan berlalu. Keindahannya akan pudar. Perkataan manusia kita tidak bisa pegang. Suatu hari waktu perkataannya pasti tidak ditepati. Atau mungkin suatu kali waktu kita akan disakiti. Tetapi Alkitab dengan jelas berkata begini, bahwa firman yang ada di tangan saya dan saudara itu adalah perkataan Tuhan yang tidak bisa diubah, yang tidak bisa berubah oleh situasi dan kondisi yang terjadi di sekeliling kita, Bapak Ibu. Artinya firman itu akan tetap ada dan terus ada dan tidak akan berubah. Sekalipun orang di sekeliling kita berubah, firman Tuhan tidak akan pernah berubah. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Firman Tuhan akan tetap sama setiap musim berubah. Firman Tuhan akan setiap sama sekalipun orang datang sini berganti. Itu sebabnya hanya firman yang kita bisa pegang hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu bisa pegang perkataan orang, tetapi di atasnya harus nomor satu firman. Amin. Firman, supaya kita tidak kecewa menghadapi pencobaan yang ada di sekeliling kita. Saya akan masuk ke dalam Lukas. Oh, setiap hari kita akan diperhadapkan dengan pencobaan. Banyak cobaan, Bapak Ibu. Yesus saja dicobai. Dan yang mencoba Yesus ini, Bapak, ini bukan setan, bukan roh jahat, tapi nomor satunya, saudara, pemimpinnya itu siapa? Iblis. Ya, namanya Yesus, anak Allah, Tuhan itu sendiri. Pasti yang mencoba itu bukan setan, bukan roh jahat. Saudara, setan-setan itu malaikat-malaikat yang bersama iblis, yang jatuh, yang ikut iblis, namanya setan. Roh-roh jahat itu adalah roh-roh manusia yang tidak takut Tuhan. Manusia yang hidup memberontak kepada Tuhan. Dan ketika mereka mati, roh-rohnya mereka itu yang menjadi roh jahat.
Sehingga ada roh najis. Karena selama hidupnya dia menajiskan dirinya. Nah, itu yang merasuki. Banyak anak muda dirasuki oleh roh najis. Pikirannya suka porno terus. Itu rasuk dari roh najis. Dan semua ini ada antek-antek iblis. Roh jahat, setan-setan. Tetapi yang jadi pemimpinnya itu adalah iblis. Sang Lucifer itu. Nah Bapak Ibu, saya mau masuk kepada Lukas ini. Bagaimana kita menghadapi pencobaan dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi sandaran dan kekuatan kita. Nah Bapak Ibu coba perhatikan. Di ayat yang ketiga dan keempat. Lalu, bisa ditampilkan, lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi apa saudara? Burger? Ya, mungkin saat itu belum ada burger. Kalau anak saya disuruh sendiri seperti ini, dia punya uang, saudara pasti dia akan pilih burger. Dia akan beli. Ya kan? Kamu pilih. Ya saat lapar, saat lagi tidak makan selama beberapa hari, lalu tiba-tiba ada uang disuruh, kamu pilih burger atau pilih baca Alkitab? Pasti burger, betul ya. Kenapa? Karena perut. Nah saudara, situasi itu terjadi pada Yesus. Yesus sedang puasa 40 hari. Sudah pasti 40 hari 40 malam. Dan dia sebagai manusia biasa. Jadi Yesus itu dalam dirinya itu dia Allah, dia juga manusia. Di sisi dia sebagai manusia, dia lapar, Bapak Ibu. Yesus bisa merasakan lapar. Dia bisa menangis. Dan kenyataannya dia bisa marah. Tapi marah Yesus itu marah bukan seperti kita ya. Marah ilahi. Jangan kalau kita marah kita bilang ini marahnya Yesus ya. Salah ya. Kalau Pak Hari marah ya marahnya Pak Hari begitu, bukan marah Yesus. Kamu jangan lihat ini, saya sedang marah Yesus nih. Yesus aja marah, kenapa kita nggak bisa marah? Saudara, marah Yesus beda. Nah, saat 40 hari Yesus sebagai manusia, Alkitab berkata laparlah dia lapar. Dan saatnya itu iblis datang untuk menggoda dia, mencobai dia. Dan memang cobaan itu sangat tepat sekali dengan kebutuhan Yesus. Itu makanan. Saudara, cobaan yang paling berat hari-hari ini adalah makanan. Kita semua butuh makan. Amin Bapak Ibu. Kita semua. Kita hidup karena kita makan. Ya, bukan makan karena hidup, tapi hidup. Makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Kita harus bedakan itu. Kita butuh makanan untuk kita bisa hidup. Kita sehat. Dan makanan menjadi kebutuhan hampir nomor 1 dalam kehidupan manusia. Semua orang bekerja, semua orang berusaha hanya untuk satu, bisa survive, bisa makan. Itu yang pertama. Yang kedua ya bisa beli rumah, bisa beli baju, bisa investasi dan sebagainya. Tapi yang pertama orang pasti akan makan. Dan saat itu iblis tahu bahwa Yesus memang sebagai manusia dia butuh makan. Dan saudara, iblis bilang begini, engkau Tuhan, engkau anak Allah. Iblis tahu Yesus itu adalah anak Allah. Iblis tahu bahwa Yesus itu Tuhan. Dan Yesus punya kuasa untuk mengubah batu-batu yang ada depan menjadi roti. Mungkin ada roti keju, roti coklat, ada pisang coklat. Dia bisa ubah itu, Bapak Ibu. Dan saudara, tetapi apa yang terjadi? Ketika Yesus dicobai seperti itu, Yesus bilang begini kepada iblis. Yesus tidak sembarang bilang. Yesus bilang begini, jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Saudara, Yesus itu anak Allah. Dia bisa satu kali bilang kepada iblis, saat ini engkau pergi. Kau jangan coba-coba dengan saya. Saya adalah pencipta. Tetapi Yesus ingin menunjukkan kepada kita betapa berkuasanya firman. Betapa hebatnya firman yang tertulis. Dia bilang ada tertulis. Tertulisnya di mana Bapak Ibu Saudara? Coba buka Ulangan. Dia kutip ayat ini. Di Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-3. Yesus pakai firman.
Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Bapak Ibu, Yesus memakai firman yang tertulis. Jadi saudaraku, hari ini saya ingin katakan begini, bahwa firman Tuhan ini adalah makanan yang sesungguhnya buat kehidupan kita. Percaya atau tidak Bapak Ibu, firman ini adalah kehidupan buat hidup kita. Adam dan Hawa sebelum mereka makan, sebelum mereka bekerja, sebelum mereka lihat taman dan makan buah yang ada di taman itu, mereka hidup bukan dari buah yang ada di taman itu, tetapi Tuhan menghembuskan rohnya kepada Adam itu, dan Adam itu kemudian hidup menjadi makhluk hidup. Itu sebabnya tanpa firman, tanpa kuasa di dalam firman, tidak mampu Adam itu bisa hidup. Makan hanya membuat dia sehat secara jasmani, makan hanya membuat Adam bertumbuh secara jasmani. Tetapi firman itu adalah kehidupan yang mendasari akan kehidupan batinian, kehidupan rohnya, sehingga roh Adam itu menjadi kuat. Dia menjadi manusia yang penuh dengan pengertian, penuh dengan hikmat, oleh karena firman yang menghidupkan dia. Saudara, kita manusia terdiri atas 3: tubuh, jiwa, dan roh. Di dalam tubuh ada jiwa. Jiwa itu berbicara tentang siapa kita. Kalau tubuh fisik, Bapak Ibu lihat saya, ya, rambut saya bagaimana, mata saya bagaimana, kulit saya bagaimana, itu fisik. Dan fisik ini terbuat dari debu dan akan kembali ke debu. Itu sudah pasti. Jiwa itu ada sesuatu yang Tuhan taruh di dalam diri saya. Siapa saya sebenarnya? Karakter saya, sifat saya, kemauan saya, kehendak saya, siapa Adi, itulah jiwa saya. Tetapi yang menopang untuk tubuh dan jiwa ini dapat hidup, itu roh. Roh itu yang membuat saya dan saudara hidup. Dan roh kita yang berhubungan dengan roh Tuhan. Sehingga kalau roh manusia mati, itu sebabnya saudara, sebenarnya ketika Yesus datang ke dalam dunia, dia menghidupkan kembali roh kita yang mati, yang sebenarnya pantas untuk dihukum. Tetapi karena Yesus mati buat kita, roh kita dihidupkan kembali. Dan itu sebabnya Bapak Ibu, makanan yang sesungguhnya yaitu firman Tuhan. Saya tidak bilang Bapak Ibu bahwa roti, nasi, pangsit mie, bakso dan sebagainya bukan makanan, itu makanan. Tetapi makanan hanya buat tubuh saya dan saudara. Tetapi makanan yang sesungguh Tuhan bilang begini, manusia tidak hidup dari situ saja, tapi manusia hidup dari perkataan Tuhan, dari firman Tuhan. Mengapa? Karena Yesus tahu bahwa setiap manusia yang kehilangan firman, yang tidak punya firman di dalam hidupnya, dia hidup, tapi sebenarnya dia mati. Makanya waktu saya jadi dosen di STT Jeffrey, saya sering bilang kepada mahasiswa, waktu engkau naik beca, engkau sedang melihat mumi, bukan mumi, apa namanya itu? Mayat hidup, apa namanya? Dalam film, ada yang tahu itu? Pak Jos mungkin tahu. Zombie. Saya bilang, ada orang yang buat kue di jalan yang tidak kenal Tuhan. Zombie yang buat kue. Saya bilang begitu. Mereka kaget. Kenapa? Pak Adi bisa bilang begitu. Saya bilang begini. Mereka hidup, tapi mereka mati. Mereka kelihatan hidup, tapi roh mereka mati. Karena Alkitab kita dengan jelas bilang bahwa tanpa Yesus tidak ada kehidupan selanjutnya. Tanpa Yesus dalam hidup seseorang, tidak akan ada kehidupan yang kekal bagi orang itu. Dia hidup, tapi dia sudah mati. Itu sebabnya kita perlu tolong orang itu untuk sampaikan Yesus, beritakan Yesus kepada dia, supaya dia terima Yesus. Dia hidup, tapi dia sebenarnya mati. Jadi betapa saudara lihat hebatnya dosa menghancurkan manusia. Tetapi firman ini adalah kehidupan. Dan Yohanes 1 ayat 1 berkata kepada kita, Alkitab berkata kepada kita seperti,
Pada mulanya adalah firman. Bapak Ibu lihat. Sebelum dunia dijadikan, firman itu sudah ada. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Artinya Yesus sedang menunjukkan begini, saya adalah firman. Dan firman yang saya ucapkan itu adalah tentang hidup saya, tentang kemauan saya, tentang apa yang baik untuk hidup kamu. Itu sebabnya kalau tanpa firman, Bapak Ibu, kita semua akan mengalami kematian. Tetapi firman Tuhan adalah makanan untuk kehidupan kita. Makanan yang sesungguhnya yang memuatkan kita. Ada amin, Bapak Ibu. Itu sebabnya kita harus pentingkan firman. Kita boleh makan 3 kali satu hari. Kita boleh makan 4 kali satu hari. Terserah kita. Mau 5 kali sehari pun tidak jadi masalah. Tergantung space perut saya dan saudara. Tetapi ingat, di dalam tubuh saudara harus saudara rawat itu roh saudara dan jiwa saudara. Makanannya itu bukan bakpao, tapi makanan jiwa, makanan roh itu adalah firman Tuhan. Ada amin, Bapak Ibu. Itu sebabnya kita perlu makan ini setiap hari. Kita perlu baca ini setiap hari. Kalau kita makan 3 kali sehari, maka firman Tuhan harus lebih banyak lagi, 4 kali sehari. Mengapa? Karena yang mati nanti itu tubuh kita. Yang hidup tetap kekal itulah jiwa dan roh kita. Sehingga kita perlu membesarkan jiwa kita, roh kita, dengan makan firman Tuhan setiap hari. Amin, Bapak Ibu. Tuhan bilang kepada iblis, engkau tidak bisa mencobai makan. Kita tidak bisa jatuh dalam soal makan. Anak Tuhan tidak boleh jatuh dalam hal makanan. Jangan gara-gara makanan kita berkelahi. Jangan gara-gara sesuap nasi kita menjadi orang Kristen yang takabur. Kita lupa Tuhan. Saudara, jangan gara-gara makanan kita lupa Tuhan. Tapi biarlah dengan apa yang ada kita mengucap syukur kepada Tuhan. Dan mari utamakan firman. Setiap pagi bangun, Bapak Ibu, baca dulu Alkitab. Sebelum WA Bapak Ibu dibuka, baca dulu Alkitab. Baca itu. Penuhi roh saudara dengan firman. Kasih makan jiwa saudara. Jiwa saudara bukan haus akan, jiwa itu tidak haus akan yang lain. Dia cuma haus firman. Tubuh kita yang lapar akan pakaian, yang lapar akan kedudukan, lapar akan kemewahan, itu tubuh kita. Jiwa kita tidak inginkan itu. Jiwa kita hanya inginkan Tuhan, hanya inginkan firman. Itu sebabnya Bapak Ibu, jangan biarkan daging kita melebihi jiwa dan roh kita. Daging harus tunduk pada keinginan jiwa dan roh kita. Ketika firman menguasai saudara, jiwa saudara akan lebih dibentuk Tuhan, roh saudara akan kuat. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara, cobaan itu datang dalam hal apa lagi? Bapak Ibu perhatikan, iblis tidak puas ketika Yesus katakan itu. Dia bapa yang licik. Iblis itu licik, Bapak Ibu. Yesus saja dia hadapi, apalagi saya dan saudara. Jangan mentang-mentang kita sudah jadi anak Tuhan, pelayan Tuhan, apalagi hamba Tuhan, sudah punya gelar S1, S2, S3, kita berlagak bahwa kita bisa melawan iblis. Gak bisa. Iblis punya kuasa. Tetapi kita lebih berkuasa dari dia kalau firman itu ada di dalam kita. Amin. Nah, mari kita lihat. Dia bawa Yesus ke suatu tempat. Kita baca ayat yang kelima. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi. Dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Jadi saudara, saya membayangkan begini. Tuhan dibawa di satu gunung. Kemudian dalam sekejap mata iblis memperlihatkan semua kemegahan dunia. Semua pulau-pulau dengan segala kemegahannya, kekayaannya, kemasyurannya. Lalu iblis bilang kepada Tuhan begini, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Nah, Bapak Ibu lihat, iblis itu adalah penguasa udara. Dia dilempar dari sorga dan dia jadi penguasa udara, sehingga kekayaan itu bisa diberikan oleh iblis. Itu sebabnya jangan heran Bapak Ibu, orang yang kaya pun bisa dapat kekayaan dari iblis.
Bapak Ibu bisa lihat bagaimana orang berbondong-bondong ke Gunung Kawi. Pulang usahanya berhasil, tokonya bertambah, dia bisa kaya. Orang yang pergi ke Tuban, dia bisa mendapatkan kenaikan pangkat. Sehingga orang mencari itu. Mengapa? Karena Alkitab sudah bilang, iblis bilang begini, semua ini aku sudah diberikan kepada. Iblis bisa kasih sehat, bisa kasih, maksudnya bisa sembuhkan orang, bisa kasih kekayaan, bisa kasih kepangkatan, bisa kasih jabatan. Tetapi ada permintaannya. Dan apa yang diminta oleh iblis kepada Yesus, Bapak Ibu perhatikan. Di situ dia bilang begini, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Luar biasa ya. Jadi kalau kita mau kaya, dari ikut Tuhan pun bisa, Bapak Ibu. Bisa. Ada orang di luar sana yang kayanya merayap, tetapi bukan dari Tuhan. Sayang Bapak Ibu, hidupnya pasti binasa. Dan iblis bilang begini, kita perhatikan, jadi jikalau engkau menyembah aku, itu saja permintaannya, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Kalau kita makanya serba iblis, kita pasti kaya. Gak usah doa nangis-nangis, gak usah berpuasa, gak usah kerja berat, sembah saja iblis, kita kaya. Iblis bilang kok, dia bilang, Yesus, engkau sembah saya berikan kepada engkau semua. Yesus bilang dia begini, Bapak Ibu perhatikan. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepadanya, kepada Dia sajalah engkau berbakti. Saudara, Yesus lagi-lagi pakai firman. Dan dalam kenyataan ini, Yesus pakai firman sebagai senjata yang ampuh. Tadi Yesus ingin menunjukkan kepada kita bahwa manusia tidak hanya hidup dari makanan roti saja, tetapi dari firman. Bahagian yang kedua, Yesus ingin menunjukkan bahwa untuk menghadapi tipu daya iblis, kelicikan iblis, kita harus hadapi dengan senjata yang ampuh, yaitu firman. Apa yang dikejar oleh orang-orang hari ini, saudara? Apa yang dikejar? Saudara, saya membaca satu artikel. Dia menempatkan ada 4 kriteria orang. Yang pertama adalah orang yang berusaha keras. Orang yang berusaha keras itu dia mulai usaha dari bawah. Tapi kemudian naik level adalah orang yang sudah memiliki perusahaan. Dia membawahi beberapa karyawan. Dia sudah punya perusahaan. Level yang kedua. Dan level yang ketiga adalah orang-orang yang sudah tidak lagi ngurus perusahaan. Dia kasih kepada CEO-nya. Dia hanya investasi. Tetapi dia masih sekali-sekali datang. Nah, level yang ketiga, ini orang yang sudah tidak urus semuanya. Dia sudah terlalu kaya luar biasa. Dan dia hanya mengontrol dunia, pergerakan dunia. Dia bisa mengubah keadaan bangsa. Mengapa? Karena dia punya uang. Jadi Bapak Ibu lihat, pada akhirnya yang memimpin dunia ini adalah antikristus. Antikristus itulah seorang yang kaya, yang punya uang, nomor satu uang. Sebab uang itu dapat memiliki kuasa untuk dapat membuat semua dunia takluk. Semua akan tunduk. Dan sekarang saudara, negara-negara sedang diatur oleh orang yang punya uang. Bahkan WHO juga berada di dalam kekuatan orang-orang yang berkuasa itu. Itu sebabnya saya katakan kemarin bahwa COVID itu adalah sebuah rekayasa dari orang-orang yang punya kuasa. Untuk apa? Untuk mulai membuat semua data menjadi satu. Data saya dan saudara sudah satu, sudah ada, sudah. Indonesia sebentar lagi akan mengeluarkan KTP satu kartu untuk semua. Dan itu akan terjadi, Bapak Ibu, kita melangkah ke bagian yang berikut, akan ada yang namanya satu pemerintahan, satu mata uang, dan satu chip. Dan satu chip itu angkanya 666. Orang yang mau dapat makanan, dia harus pasang chip itu. Kalau masuk Alfamart atau Indomart, harus ada chip itu.
So, kalau kita tidak punya itu, Bapak Ibu, kita tidak dapat makan. Itu sebabnya Matius katakan, orang yang tidak mau ikut antikris, dia akan tinggal di gua-gua. Sebab mereka akan dicari, dibantai orang-orang yang percaya kepada Yesus. Tetapi yang saya percayai begini, saya mempunyai teologi begini, sebelum masa antikris itu terjadi, kita umat Tuhan telah diangkat bertemu dengan Tuhan di awan-awan. Amin. Boleh tepuk tangan buat Tuhan kita. Kita gereja Tuhan tidak akan mengalami masa sisa yang besar ini. Umat Tuhan telah diangkat oleh Tuhan. Mereka yang suam-suam kuku akan mengalami masa itu, diproses lagi. Kalau mereka bertahan, mereka pun akan bersama dengan kita. Jadi saudara, mari kita buka hati bahwa semua orang mengejar ini. Mengejar yang namanya kekuasaan, uang, kedudukan dan sebagainya. Saya tidak mengajarkan bahwa kita tidak perlu untuk hal itu. Kita semua butuh itu. Tetapi kita berawas-awas, saya bilang. Iblis bekerja di balik itu. Untuk membutakan kita. Agar kita kehilangan tujuan yang sebenarnya. Tujuan kita bukan soal apa yang kita dapat. Tetapi tujuan kita ialah kepada Yesus. Maka kita harus memandang kepada kekekalan. Itu yang harus menjadi prioritas kita. Iblis bekerja dengan keras. Yesus saja ditawarkan harta, Bapak Ibu. Pada Yesus ini iblis tahu. Yesus pencipta. Nah, bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Banyak anak Tuhan yang jatuh. Gila harta, gila kedudukan, tinggalkan Tuhan. Ya, banyak rumah tangga yang hancur. Tidak sabar menanti janji Tuhan, tinggalkan suami, tinggalkan istri. Mengapa? Karena betapa menderitanya hidup ini. Hari ini saudara, satu senjata untuk bisa melawan iblis, itu pedang roh. Mari kita buka satu ayat. Apa itu pedang roh? Kita lihat di dalam